Dulur Victor, senang dan bahagia sekali hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat untuk bisa mengaji di Fajar Syiar Victor. Kali ini kita akan masuk ke kajian ngaji panguripan bersama Yai Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Karena memang promo Yai Imam Hambali sekarang sedang tidak di Jakarta. Ngoten Ustaz nggih. Dan Jakarta, insya Allah nanti akan digantikan langsung oleh Yai Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Beliau adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga beliau juga adalah seorang dai dengan jam terbang yang sangat tinggi. Baik, Dulur Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390 atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Radio Victor dan aplikasi Radio Victor yang telah tersedia di Play Store. Dulur Victor, mari kita simak dan sapa bersama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Cuma dereng sarapan ngoten. Dan ngoten. Tadi curhat. Tugasnya Mak Mujaya. Alhamdulillah. Dengan kali keluarga semua, keluarga besar Al-Jihad dalam keadaan. Amin. Bagaimana kabarnya Al-Jihad ini sekarang? Alhamdulillah, ini santri kan memang sudah kembali ke pondok semuanya. Iya. Jadi sangat ramai. Kegiatannya juga alhamdulillah sudah normal semuanya. Seperti sebelum masa pandemi dulu. Jadi untuk santri yang ngaji kitab, yang tahfidzul Quran, anak-anak yatim semuanya alhamdulillah juga semuanya lancar. Sudah normal kembali dan itu semua di atas doa panjenengan semua. Dulur-dulur Victor ini. Dan untuk pembangunan pesantren yang asrama tahfidzul Quran dan yatim itu alhamdulillah juga terus lancar begitu. Romo Yai memang punya semangat yang luar biasa memang kalau di dalam perjuangan Islam ini. Dan beliau mohon maaf hari ini tidak bisa mendampingi kita untuk ngaji panguripan karena beliau ke Jakarta bertemu dengan OJK atau siapa begitu, karena beliau kan Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, DPS Bank Syariah. Jadi beliau hari ini ke Jakarta. Begitu Mas Isa. Amin. Baik Yai, kita sebelum masuk ke topik mungkin bisa diungkapkan topiknya hari ini. Topiknya hari ini kegelisahan seorang mukmin. Kegelisahan seorang mukmin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mas Ishak, Gus Hilmi yang sangat kami muliakan, dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah. Tentu kita tidak boleh untuk berhenti bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka nikmat-nikmat yang banyak itu harus digunakan sebagaimana mestinya. Dan Allah memang menghendaki bahwa nikmat itu kita tukar dengan amal soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin itu pernah mengatakan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati
nurun fil qalbi. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Kegelisahan tentang dunia ini akan menjadi kegelapan di dalam hati. Sebaliknya wahammul akhirati nurun fil qalbi. Dan kegelisahan terhadap persoalan-persoalan akhirat justru akan menjadi cahaya di dalam hati. Jadi orang itu kalau gelisah nemen dengan urusan dunia, atine niku tambah peteng. Hatinya tambah peteng. Orang itu banyak yang stres, kemudian depresi. Nggih karena urusan dunia. Nggih. WA pacare gak dibales, mumet pikirane. Atine sumpek, gak gelem mangan, gak gelem atus. Ambune penguki masyaallah. Padha bojo ya ngono. Tinggal sing lanang lunga 2 wulan gak mule, sumpek mestine. Nggih, gorong iso bayar SPP-ne anak, sumpek. Nggih. Jadi mikir gelisah urusan dunia iku nang ati ndadekno peteng. Makanya ngapunten orang-orang yang kadang putus asa bunuh diri. Itu mereka mikirnya ya karena persoalan dunia. Nggih, akeh utangi kasok nyaur bunuh diri. Nggih. Masya Allah, kadang digawa sak anak-anake. Kapan itu kan diracun anaknya. Masya Allah. Nah, karena memang kegelisahan tentang urusan dunia iku ndadekno petenge ati. La suwali kegelisahan urusan akhirat itu ndadekno padangi ati. Dan orang itu ngapunten nek normal iku mesti seneng padang timbange peteng. Gitu. Karena kegelapan itu konotasinya mesti negatif. Nggih, maling iku metune wayah bengi. Wayah peteng. Lampu murip ya dipateni. Nggih, Masya Allah. Arek-arek gendaan nang semak-semak iku ya wayah petengan. Mboten enten nang tengah latar terus gendaan, mboten enten. Nggih. Ya Allah, korupsi iku mesti sembunyi-sembunyi. Nggih. Jadi gelap. Nah, tapi nek orang itu normal, hatinya itu normal, pikirannya normal, itu mesti seneng cahaya. Nah, orang itu kalau gelisah dengan urusan akhirat, dawuhe Sayyiduna Utsman bin Affan, itu justru akan menjadi cahaya di dalam hatinya. Hati niku padang. Padahal podo-podo sumpeke bahasane. Cuma siji sumpek urusan dunia, yang satu sumpek urusan akhirat. Dan ngapunten orang itu kebanyakan walaupun titelnya muslim ya sumpek urusan dunia itu. Jarang wong sumpek urusan sholat itu jarang. Nggih, ya Allah, kula niki dereng saged sholat temenan. Yok nopo carane saged? Wah, akhire mlayu golek ilmu. Ya Allah, kula niki dereng saged maca Quran lancar. Yok nopo carane supaya lancar? Akhire golek guru. Jarang yang begitu, jarang. Sing sering sumpek iku ya urusan dunia itu. Urusan HP pengen ganti, malah sumpek. Pengen tuku tas yang branded, sumpek. Jarang wong sumpek urusan kok bengi sok tangi tahajud tangga iku jarang. Nggih to? Lho, saged dibandingkan wong niku ngapunten. Nek sira ngelu kate rekreasi, gopo napa? Golek obat. Nggih, sira ngelu kok engko bengi waya tahajud, ya wis turu ae. Bedo jarang. Waduh engko waya yasinan rek. Saiki sira ngelu tak gelekno obat, jarang. Mesti pamit tanggane, "Yu sepurane yu. Siraku ngelu prae sik ya yasinane." Ngono biasa. Masya Allah. Nah, terkait dengan kegelisahan akhirat, ada seorang sufi besar, murid para sahabat Nabi, yang bernama Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan begini. Ada 5 kegelisahan seorang mukmin yang harus dimiliki supaya atine niku padang.
gak melulu napa namine sumpek urusan dunia. Apa yang pertama, orang mukmin itu harus gelisah dengan urusan ibadahnya, karena ia tidak pernah tahu apakah ibadah yang pernah dilakukannya diterima oleh Allah ataukah tidak. Kan mboten enten wong ngerti ibadah diterima napa mboten, kan mboten ngertos. Karena memang gak ono stempele. Kula jenengan tadi sholat subuh, terus sholat subuh iki terima, terus stempel tok makbul, kan mboten enten. Mboten notifikasi. Mboten enten. Sing sholat gak sholat ya padha. Rupane niku pagi ini sama. Ya ono sing iso guyang-guyu. Enggak ada bedanya antara orang yang sholatnya diterima dan tidak diterima, orang yang puasanya diterima dan tidak diterima. Sama, semuanya sama. Masya Allah. Dan kita harus menjadikan itu sebagai materi kegelisahan di dalam hidup. Sumpek begitu loh. Maksudnya sumpek itu ya ingin memperbaiki ibadahnya. Setidaknya kalau ilmunya Romo Yai Imam Hambali itu memondasi ibadah ini dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Karena memang rohnya ibadah nek pengen diterima Allah iku ya ikhlas itu. Masya Allah. Ngono kadang-kadang enten wong napa sumbunge, Masya Allah. Rumangsane wis salat 5 waktu, maca Qur'ane wis lancar. Tiap malam tahajud, walah meteng kelek. Niku sing gare beras larang yang meteng kelek niku. Ya Allah, padahal dia itu gak ngerti ibadah yang pernah dilakukan itu terima Allah apa ora, kan ngoten. Mboten enten sing sumrah. Masya Allah, makanya butuh kerendahan hati di dalam mensikapi ibadah-ibadah yang pernah dilakukan itu. Mpun ta wis gak usah nyombongno ibadah. Padha-padha gak ruwe. Masya Allah. Ya, kalau misalkan antara ibadah yang disombongkan dengan tidak ibadah sama sekali, lu apik sing dia. Padha gendenge. Ya Allah, sombong iku ya buruk ya. Buruk. Mboten ibadah iku ya mbangkang perintahe pangeran. Padha eleke. Ya Allah. Maka ngapunten nggih. Kula jenengan iki asli nih nglakoni perintah itu gampang. Allah itu perintahe salat ngono tok. Urusan khusyuk mboten khusyuk. Iku wis mburi ae. Kadang-kadang wong niku ngapunten, ayo salat, aku kurang iso khusyuk aku. Padahal yang kiai ya gak iso khusyuk kok. Nggih, makan. Terus wong-wong niku. Ya Allah, wis pokoke nglakoni perintah iku wis cukup. Kongkon sujud ya sujud, kongkon rukuk nggih rukuk, kongkon apik kali wong nggih apik nang wong. Jadi perintahnya hanya itu. Kayak kita ini ngapunten diperintah oleh Allah mencari karunia, mencari rizki. Itu ya perintahnya hanya mencari rizki. Allah nggak menentukan kemudian kita harus dapat sekian tiap hari. Terus saulan kudu oleh 50 juta, mboten enten. Perintahnya itu cuma calirah rizki. Golek anugrahi Gusti Allah. Hanya itu. Karena rizkinya wis ditoto sama Allah. Masya Allah. Kongkon golek ilmu juga begitu. Yang penting kita cari ilmu, gelem ngaji. Perkara pinter, apa gak pinter urusan buri. Kayak seperti ini ngaji, ada yang langsung nyantol begitu. Oh, nasi belas gak nyantol. Apa iku mau ngono. Ya Allah. Oh, makanya jangan pernah menyombongkan ibadah. Iblis dulu kepleset ya karena menyombongkan ibadahnya. Merasa ibadahnya sangat banyak. Kemudian ada orang yang baru diciptakan oleh Allah. Gak kelem sujud. Cari pangeran, cari setan, cari iblis, ana khairum minhu, kan begitu. Lapo aku sujud nang Adam, wong aku luwih apik. Nah, penyakit itu. Orang itu kalau sudah menyombongkan ibadahnya, ampun dalah, pleset kepleset. Nggih. Bangkang satu perintah. Nggih. Sebab
namanya takabur, kibriya itu kan sandangani Gusti Allah. Itu jangan pernah dipakai oleh manusia. Busana kesombongan itu salah. Makanya orang harus gelisah dengan ibadahnya itu. Ya Allah, ibadah saya dulu begini. Saya ingin memperbaikinya, sekarang begini. Sehingga ada progres, perbaikan terhadap amal ibadahnya. Jarang orang itu yang konsen terhadap ibadahnya kemudian mau memperbaiki. Seandainya ada, nggak banyak. Nggak banyak. Mulai tahun ngapunten niki gak ngomong sapa-sapa. Mulai tahun 90 sampai tahun 2021 ya pancet iku wae iso maca Quran. Ada yang begitu. Ono sing malah lali blas. Biyen pinter tahun 90. Tahun 2021 malah ilang kabeh. Nggih, masyaallah. Mulai tahun 90 salat ya salat wajib, enggak pernah salat sunnah. Sampai tahun 2021 ya pancet. Kan tambahane rawatib nggih gak dilakoni. Masya Allah. Artinya tidak ada semangat untuk memperbaiki kualitas amal ibadahnya. Dan ibadah itu bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas. Dua-duanya. Jadi mboten enten terus ajaran yang penting kualitas mboten enten. Rasulullah itu ibadahnya kuantitas. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul? Kabeh dilakoni. Masya Allah. Badhe sari ndonga. Kula jenengan kadang-kadang merosek. Keturunan iki. Kadang mboten keturun, pancen wis ngono iku turune. Mboten nate ndonga, mboten nate macem-macem. Nggih. Mangan kacang ya plak-pluk. Kan ono dungane belas. Allah. Masya Allah. Jadi ya begitulah nggih. Makanya kuantitas itu penting di dalam ibadah. Mboten hanya kualitas. Mungkin bagi orang tertentu kualitas iya, tapi nek coro awa-awaan khusuk iku angel. Ya Allah. Itulah nggih, makanya kegelisahan di dalam urusan ibadah itu penting. Karena kita tidak pernah tahu apakah ibadah yang pernah kita lakukan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Satu, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, kata beliau Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang itu harus gelisah. Karena ia tahu bahwa Allah punya surga dan neraka. Tapi sampai saat ini ia tidak pernah tahu sesuk mlebu nang ndi ku karo. Masya Allah. Ya cuma keyakinan di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah nek mukmin iku kabeh mlebu swarga. Persoalane iku mampir ta enggak kan begitu. Oh iya. Diumbak. Allah. Nggih nek mampir nang warung. Sugui kopi ote-ote. Masya Allah, rujak cingur, gado-gado nang Tawangsari. Iki mampir nang neraka. Kadang mboten diucek liwat tok niku mun masya Allah. Kata Rasulullah, paling kecilnya azab neraka itu orang akan dibakar kakinya dan mendidih sampai otaknya. Itu paling kecil. Paling kecil. Itu paling kecil itu. Ya Allah. Jadi nyetrum sangka sikil itu, dibakar kakinya, otaknya ini mendidih. Otak-otak pikiran kotor mbiyen itu diresiki sama Allah. Ya Allah. Makanya kita nggak pernah tahu sesuk iki mampir apa ora. Ngapunten, nek cara saiki ya ketoke mampir. Allah. Cuma kan kita punya harapan besar.
supaya besok di akhirat itu ndak mampir begitu. Apa bisa? Bisa. Makanya saged. Nggih. Kula yakin ngoten mawon lah ben mboten mampir. Nggih. Kita cari syafaat Rasulullah, cari syafaat Al-Qur'an, melok gandolan sarungi guru, ngoten mawon wis enak. Nggih. Nggih, betul. Nah, cari-carinya itu seperti apa? Nggih, jadi betul tadi. Orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu bisa didapat kalau melihat hadis Rasul itu ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya itu besar belas kasihnya kepada orang lain akan dikasih oleh zat yang maha pengasih, maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka kasihilah orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang yang ada di langit, Allah dan seluruh para malaikat akan mengasihimu. Jadi rahmat itu datangnya dari kesalehan sosial. Orang itu kalau ingin jadi orang soleh secara pribadi loh, gampang. Mlebu kamar wiritan gak metu-metu. Soleh itu. Tapi nggak bisa memberi rahmat kasih sayang ke orang. Bahasane orang berjuang niku mboten kafah, mboten utuh lah, mboten utuh. Makanya kita harus besar kasih sayang. Banyak atau cerita-cerita terkait dengan itu. Imam Al-Ghazali pernah diimpikan oleh sahabatnya ketika sudah meninggal dunia, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Alhamdulillah Allah merahmatiku. Apa karena dakwahmu? Bukan. Apa karena banyaknya kitab yang telah engkau tulis dan itu manfaat buat orang? Bukan. Terus karena apa? Ketika aku pernah nulis satu kitab, dia ini kan pene wong niku pen tutulan. Di situ mangsi. Di situ ada lalat yang hinggap di penaku. Dan aku kasihan dengan lalat itu, akhirnya aku berhenti sejenak agar lalat itu bisa minum. Dan ternyata karena aku kasihan dengan lalat itu, Allah memberi kenikmatan yang luar biasa kepadaku di saat aku sudah meninggal dunia. Teng laler. Ono male malah begenggek ngombeni asu, gitu ya. Masya Allah. Oh, dua apalagi kita ini sayang kepada sesama manusia, ya pasti rahmat Allah semakin tambah besar. Jadi rahmatnya Allah itu bisa diraih dengan rahmat kita kepada orang lain. Inggih, betul begitu. Sayang kita, perhatian kita kepada orang lain. Ya. Inggih. Dan dalam surat Al-Ma'un itu kan yang disebut oleh Allah, orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang gak sholat, orang yang gak puasa, orang yang gak budal haji, orang yang gak budal umroh. Tapi ya kudu haji, kudu umroh. Tapi orang-orang yang yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mendorong orang untuk ngasih makan fakir miskin. Itu orang yang mendustakan agama. Masya Allah. Kadang-kadang nek wis sarungan, kopiahan, serbanan, koyo wis warga. Padahal nggak ada yang tahu. Kita ini sesuk langsung swarga apa mampir dhisik. Masya Allah. Misalnya mampir, terus serbane digawe apa? Salah. Akhirnya balik malih. Ibadah itu bukan untuk disombongkan. Masya Allah. Jane nggih wedi nek ngomong ngeten iki. Wedi deh. Tapi nek sekadung nangembong lali Bu. Yang ketiga, kata beliau Imam Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin itu harus gelisah dengan urusan dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya.
Karena sungguh ia tidak pernah tahu apakah dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya itu sudah diampuni oleh Allah ataukah belum. Mboten enten sing ngertos. Dosa ini di sepuro napa dereng niku lho. Ndak ada yang tahu. Walaupun sudah memohon kepada Allah, ya Allah hapus dosa saya. Nggih. Nangis. Dereng ngertos ya. Dereng ngertos. Tapi yang penting kita melakukan itu. Betul, nggih. Tobat itu kan perintah. Tapi nggak tahu kita ini wis di sepuro apa durung begitu. Karena memang nggak ada tanda secara fisik orang dosanya diampuni atau belum, itu nggak ada tanda fisiknya. Kan nggak ada terus mari tobat terus baduke Tobat. Oke. Nggak ada. Terus kupinge moro-moro melaran mboten enten. Masya Allah. Tobat baduke ingkang mboten ya. Allah. Mboten enten. Nggak ada yang tahu. Makanya orang-orang yang napa bahasane rumongso wis gak didosa itu salah besar. Allah. Mungkin nggih orang itu sudah tobat, tapi sebab rumongsone di sepuro dibalekno maneh dosane sama Allah. Mungkin sudah diampuni, tapi karena merasa sudah di sepuro akhirnya dibalekno maneh. Iki dosamu pikulen maneh, mungkin ngono. Masya Allah. Oh, dadal kita ini. Nggih, kita ini banyak dosa. Mboten ngertos, nggih. Nah, nggih kita ini nek dirasa-rasane nggih dosane mboten kena diitung. Dosa nang wong tuwa, dosa nang keluarga, dosa nang tangga. Ya Allah. Oh, kadang orang ngono gak batik rumangsa dosa. Misalnya ada tetangga kemudian punya pohon mangga atau pohon apa yang tiap hari daun pohon itu nang tonggone. Tonggone kan mesti nyaponi itu. Dan itu dosa itu. Orang buka poe sing lugur. Niku disetip nek mbiyen. Ditepil. Ya Allah. Sampai sebegitunya harusnya orang mukmin itu ini berpikir jangan sampai mengganggu tetangganya. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun. Kula wae guyon lho asli. Masya Allah. Jadi nggih. Dosa kita ini banyak. Nggih. Dan orang itu kalau merasa masih punya dosa, insya Allah hidup ini terkendali begitu. Enggak terlalu los. Karena memang sesungguhnya enggak ada orang yang pernah tahu apakah dosanya sudah diampuni oleh Allah ataukah belum. Termasuk memohonkan maaf orang yang sudah meninggal ya orang tua. Nah itu malah mandi itu. Malah mandi. Oh betul. Nggih. Jadi ketika ada orang mukmin yang mendoakan orang mukmin lain, itu gampang itu diijabah sama Allah. Okay. Kita mendoakan orang lain diampuni dosanya, ya insya Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi kan kita tidak pernah tahu seberapa besar dosa orang yang kita doakan itu. Mungkin diampuni Allah 1/4, mungkin 50%, atau mungkin 90%. Tetap kita tidak pernah tahu kalau dosa orang itu diampuni seluruhnya atau tidak, kan begitu. Termasuk orang tua ya ini. Nggih, termasuk orang tua. Tapi kan memang orang tua itu punya investasi yang luar biasa jika anaknya itu anak-anak yang soleh, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Jadi itu sebenarnya aset dunia akhirat. Tapi kadang orang-orang menganggap nggak patik penting begitu. Sing penting aku ninggal duit akeh, anak tak tinggali omah, tak tinggali kendaraan macem-macem, tapi akhlaknya anak tidak dibangun. Sehingga ketika orang tuanya meninggal pun putus, anak nggak mendoakan orang tua.
dunia yang diserahkan kepada anak dulu entek. Gegeran lagi. Gegeran mana? Utang-utang. Masya Allah. Ya Allah. Makanya Romo Yai Imam itu kalau mendidik santri-santrinya ya terkait dengan hati. Fikih itu penting. Tapi akhlak hati itu jauh lebih penting. Orang kalau kakinya kena najis, itu mudah mengajari orang untuk membersihkan najis itu. Ya. Tapi nek wis atine sing kena najis, Allah. wangel. Susah ngilangine. Hati ada sifat iri dengkinya, ada sombongnya, ada suka memfitnahnya, macam-macam lagi. Itu kan najis hati. Ngilangin najis hati itu jauh lebih susah daripada ngilangi sekedar najis di kaki. Walaupun mungkin habis kena air liur anjing, paling tidak kan kita basuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Tapi kalau hati ngersiin itu gimana? Ya Allah, jauh lebih sulit. Wah, ikut tahunan, bahkan belasan tahun, puluhan tahun, kadang nggak lulus itu. Oh, ketemu orangnya mangkal banget. Saestu. Iya Allah. Lah kayak ampun mantun. Ketemu orangnya. Lagi. Kadang bukan orangnya, ketemu sandale tok lho ngamuk. Masya Allah. Jadi sampai segitu. Yang keberapa tadi? Yang keempat sekarang. Sekarang keempat. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang harus gelisah dengan masa depannya. Karena masa lalu sudah ia lewati. Kadang diisi dengan ibadah, kadang ia maksiat. Tapi kan yang harus disyukuri, iman itu masih tetap terpelihara di hati. Tapi masa depan orang nggak pernah tahu itu. Apakah masa depannya ia semakin banyak kebaikan-kebaikannya, atau justru semakin banyak amal keburukannya, atau bahkan mungkin imannya terlepas dari dadanya. Na'udzubillah. Nggak ada yang tahu itu. Ya Allah, nggak ada yang tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu masa lalu. Yang paling jauh, yang sudah terlewat itu. Jadi masa depan itu yang harus digelisahkan. Ya Allah, sesuk hari Rabu itu saya sergap ibadah napa mboten. Orang nggak akan pernah tahu itu. Walak-wali hati itu. Makanya Rasulullah itu sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Begitu Rasulullah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatimu atas agamamu. Masa depan gak ada yang tahu. 1 jam ke depan ini kita gak akan tahu apa yang akan terjadi. 1 detik ke depan tidak ada tahu. Bahkan 1 detik. Jadi kita mikir tentang kalau detik ternyata kemudian metu-ote gorengan. Nggak ada yang tahu. Ya Allah, mboten enten. Yang kelima, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kita ini harus gelisah dengan hidup kita, karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu apakah hidup kita ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Wah, ini puncak apa namanya, harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Apakah dia betul-betul soleh ataupun tolak-tolak. Puncaknya ya di sini. Ridho. Kita ini nggak ada yang tahu bahwa hidup kita sekarang ini sudah diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Nggak ada yang tahu. Siapapun, bahkan yang berlabel mungkin ustadz, kiai, ya Allah. Nah, kita yang awam-awam ini makanya ya berharap
minta ridho kepada Allah. Makanya Rasul mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka ridhoka, kan begitu, wal jannah, aku mohon kepadamu ya Allah ridhomu dan juga surgamu. Itu ajaran Rasulullah itu. Jadi orang minta surga itu boleh. Kadang-kadang kan orang itu pemahamannya, oh iya aku gak njaluk swarga. Nah terus esuk nang akhirat mlebu nandi. Kula nek ngaran rada gaya wong yang begitu itu. Karena memang surga itu sesuatu yang hak. Kali dalam doa seorang sholat tahajud kan begitu. Nggih. Innal jannata hak wan naru hak, kan begitu. Surga itu hak, neraka itu juga hak. Kadang-kadang orang nggak mau minta surga, tapi njaluk selamat teko neraka. Lha kan sama saja. Abu nawas. Makanya sah-sah saja orang minta surga walaupun orang sudah banyak ibadahnya, begitu. Karena surga itu ngapunten bukan hanya sekedar fisik, tapi itu nikmat di akhirat nanti. Dan rohimnya Allah itu ya di akhirat, di surga itu. Kalau di dunia ini kan belum berlaku rohim, hanya berlaku rahman. Nah di akhirat itu orang akan berlomba-lomba cari rohimnya Allah. Nah kita kan berharap tidak hanya mendapat rahman, tapi juga rohimnya Allah itu. Nah bagaimana orang biar dapat ridhonya Allah? Kalau di dalam di akhir surat napa niku, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepadanya, dan semua itu diberikan oleh Allah kepada orang yang hatinya takut kepada Allah. Ternyata orang yang diridhoi Allah itu satu, kata Allah, orang yang hatinya takut. Orang yang hatinya takut, siapapun dia, apapun profesinya. Bahkan orang yang mungkin kita anggap nggak punya ilmu, status sosialnya rendah, tapi kalau hatinya takut itu luwih mulya timbangi sing pejabat yang nggak tahu malu kepada Allah. Orang yang punya ilmu sing rada gelendem itu ya nggih gelendem lah nggih. Jadi begitu. Nggak ngamalkan ilmunya. Banyak ilmunya. Kadang-kadang malah kendel, nabrak aturan Gusti Allah itu. Itu sik luwih apik wong sing gak ngerti apa-apa. Nek waya turu sek nang dhuwure becake, tapi atine wedi ke Allah. Nah, makanya kita iri dengan orang-orang yang biasa awam, tapi hatinya begitu takutnya kepada Allah itu. Nggih, begitu. Luar biasa. Ilmu yang luar biasa ini berangkat dari apa yang disampaikan oleh Khalifah ketiga ya, Utsman bin Affan, merembet kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dengan lengkapnya disampaikan oleh beliau. Masya Allah. Di mana kita? Posisi Di mana, El ya? Victor. Mari kita lanjutkan dulu. 081234939990. Sudah masuk pertanyaan telepon? Telepon ya? Telepon ya? Oke. Kita angkat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nggih. Nggih. Sampai sami. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagus. Kula niki termasuk pengagum beliau Syekh Abil Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau dicaci maki orang, difitnah orang, dielailah sama orang, Nggih. itu beliau nggak pernah komentar apa-apa, tapi justru ngasih uang kepada orang itu. Jadi kalau ia dengar orang mencaci maki beliau, memfitnah beliau, moro-moro pulang ambil uang dikasihkan ke orang itu, Masya Allah. dan tidak pernah komentar apa-apa, Jadi bahkan termasuk klarifikasi. Dan enggak klarifikasi. Enggak pernah. Nggih. Perlu, nggih. jadi jadi datang ke sana itu niatnya matur suwun. Matur suwun Bapak, panjenengan sudah maringi saya amal pahala tanpa saya harus berbuat. Pun ngoten mawon. Ndak pernah kemudian aku lho gak ngono begitu. Mboten enten. Oh, Ini urusan itu apa? Ya kayak ibu ini tadi. Ngilingno malah sing dielingno malah dawa omongan. nggih. Sekarang nih orang yang salah justru kadang-kadang omongannya rada luwih dawa. Makanya saya termasuk ikut madhabnya Syekh Abil Hasan Asyadzili tadi. Kalau dilokno wong, dieleki wong ya sudah. Saya terima kasih dan nggak pernah minta klarifikasi. Matur suwun dan minta maaf gitu saja. Itu satu cukup. Allah itu paling tahu urusan yang begitu. Ya, justru yang harus kita takutkan kita yang di posisi dia, posisi orang yang menyakiti orang lain. Nah, kalau kita yang disakiti dilokno wis biasa. Yang penting irungi gak growong gitu aja. Kok ilung dilokno wong terus irung growong, nah iku baru bales njaluk irung itu. Jadi kita ini beribadah, berislam ini mudah saja begitu. Mbak Indonesia dipakai ribet. Ya kadang-kadang orang kan ono tabayun, enggak usah. Kecuali urusan negara ono tabayun. Urusan pribadi. Urusan pribadi. Ilokno awakmu gendeng, alhamdulillah begitu kalau Rasul. Kecuali kalau difitnah dan itu merugikan orang, tentu perlu tabayun, karena begitu. Janganlah kalau hanya di lokno wong, dipaidu wong, dicaci maki orang, di apa namanya? Ya itulah diomongi lele, biasa saja. Saya begitu kalau saya. Terima kasih. Nggih. Suwun ya. Sama. Walaupun nggak ngasih uang. Yang penting nggak klarifikasi, sebab klarifikasi ini Tambah dawa. Nggih. apa sih sampai ini? Lah. Dia Yai Imam itu sering dilokno wong, dicaci maki orang, bahkan di apa sih itu namanya? Dizalimi. Dia biasa saja. Ya dilupakan lah, itu kan semua sampah, dan sampah itu gak usah dilebokno hati. Kalau sampah dilebokno hati ini nggak muat untuk kebaikan-kebaikan itu. Makanya jangan taruh sampah di dalam hati, taruh sampah ya di luar, dan sebaiknya juga dilupakan, nggak usah diiling-iling. Itu nek sampah dimasukkan ke hati, diiling-iling terus, darah tinggi itu. Stroke begitu. Nggih. Ini ada Bu Riswa yang titip pertanyaan. Saya mau doa untuk suami yang meninggal, sedangkan saya lagi dapat bulan. Maksud saya doa bagaimana yang harus dilakukan? Nggih, Ibu panjenengan baca sholawat, baca istighfar untuk suami itu sudah bagus itu. Walaupun nggak boleh baca Al-Quran, itu sudah bisa baca istighfar, baca sholawat.
Kalau susah bahasa Jawa itu, ya Allah panjenengan sepuro bojo kula niku riyen pas uripe rada mbedhik Gusti. Temenan lho ya Allah, panjenengan sepuro saaken Gusti. Itu didengar sama Allah. Dan sebenarnya orang doa bahasa Arab ya begitu sebenarnya. Sama. Cuma hanya beda bahasa. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah. Kan begitu. Makanya ya dengan bahasa yang panjenengan bisa, dan itu didengar Allah pasti, walaupun nggak bahasa Arab. Walaupun nggak bahasa. Bahasa Arab itu hanya karena perbedaan bahasa. Kalau baca Al-Fatihah bagaimana ya? Di hati cukup. Boleh, ya? Karena saya termasuk orang yang sangat hati-hati terkait dengan fikih itu. Karena memang boleh orang baca Al-Quran tapi hanya doa. Tapi doa yang dibaca itu kan Al-Quran. Dan Al-Quran itu ayat-ayat Allah. La yamassu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh itu kecuali orang yang suci. Dan termasuk menyentuh itu ya membaca. Makanya cukup dibaca di dalam hati. Ya Allah, muga-muga bojo kula dosane panjenengan sepuro. Al-Fatihah. Tapi sing maca atine. Nah, itu artinya yang baca Fatihah. Monten mana ya? Ini tadi nomor 4 katanya dari ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Karena sedang nyetir, konsentrasi. Tidak dibacakan lagi Nomor 4. Iya, yang nomor 4 orang harus gelisah karena ia tidak pernah tahu apakah saat ini dirinya sudah diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Ya Allah, itu tamparan betul itu. Kita ini gak ngerti diridhoi oleh Allah, uripe kadang-kadang koyok-koyok. Masa diridhoi padahal gak diridhoi ya. Lah itu kan. Sementara orang juga merasa saya tidak diridhoi Allah, tapi Allah meridhoi. Ada yang katanya Banyak. banyak ya. Betul. Jadi justru hati yang merasa hatinya itu cilik di mata Allah, itu justru yang digedekno sama Allah. Justru yang diridhoi. Dan orang itu kalau hatinya takut, tadi kan ukurannya takut itu. Orang hatinya takut kepada Allah yaitu takut saya nggak diridhoi, takut saya belum diampuni, macam-macam. Itu justru yang diridhoi Allah. Dan yang begitu nggak bisa, di pura-pura itu nggak bisa. Jadi tulus dari hatinya begitu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Lewat kata niki. Nggih, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.